Oke. Ya, makanya perlu dipersiapkannya dari sekarang ini gitu kita kan. minimal ya sama-sama ngerti dulu ya persiapan apa sih yang kita harus jalanin nih gitu dari sekarang gitu. Mari merubah gaya hidup gitu ya. Mari buat kita juga sih, aku juga belajar ya. Ini juga sih. Maksudnya, ilmu buat kita juga. Buat gitu. kita juga. Jadi kita ini ngobrol gini bukan berarti karena kita belum masuk ke lansia itu terus bukan berarti kita sosok tawan. Kita banyak belajar. Hai, ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai seputar kehidupan sehari-hari. Orang biasa punya cerita. Bersama saya Mega dan Tika. Kita ini banyak ketawa deh. Openingnya bagus, bisa dipakai. Nah, apa ini hari ini ya? Hari ini ngobrol apa sih, Tik? Apa ya? Seputar apa nih? Persiapan menuju lansia gitu. Ayo senam lansia. Senam lansia, olahraga dari sekarang. Ini persiapan buat apa sih? Persiapan buat apa? Tetap yang namanya keromantisan itu harus dijaga gitu kan. Berarti tunggu. Ini berarti apa itu romantis? Yang mana nih? Romantis bapakmu ngerayu itu maksud gue. Bapakmu tukang kue lupis ya? Maaf. Enggak kayak gitu. Yang ini karena efeknya tetap untuk kesehatan, buat emosi tetap terjaga gitu. Yang ya dilakukan saat menikah, dari awal menikah sampai sudah tua pun itu tetap harus dijaga gitu. Dan harus tetap dilakukan aktivitas itu. Apa sih? Aktivitas apa sih? Mencuci, memasak. Bisa tiap hari begitu. Ya ini aktivitas yang emang tetap ternyata walaupun sudah usia lanjut, udah memasuki lansia, aktivitas ini tetap harus dilakukan. Ternyata seperti itu gitu kan. Nah apa nih aktivitas ini? Aktivitas ini memang penting banget sih sebenarnya buat kesehatan ya. Sorry, ini aktivitas seksual ya. Jadi suami istri di usia kadang-kadang memang tabu untuk ngebahas ini gitu. Dibilang ngomong jorok udah tua juga, gua nggak pernah gitu-gitu malu yang udah tua udah deh nggak perlu lagi kayak gitu, udah tua gitu kan. Nggak perlu lagi deh gaya ini. Ya memang nggak perlu lagi lu maksudnya memikirkan gaya ini gaya itu gitu ya. Oh iya, jangan keseleo nanti. Karena intinya sih poinnya balik lagi, maksudnya di sini jangan ditinggalkan gitu aktivitas ini. Kita juga belum masuk ya Tik ya ke usia itu. Jadi semoga bisa masuk ya, insya Allah. Ya kan, maksudnya semoga bisa memasuki usia itu. Memasuki. Ya, makanya perlu dipersiapkannya dari sekarang ini gitu kita kan. minimal ya sama-sama ngerti dulu ya persiapan apa sih yang kita harus jalanin nih gitu dari sekarang gitu. Nah, untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan. Apa sih sebenarnya kenapa walaupun sudah lansia itu aktivitas seksual ini tetap harus dilakukan. Ya mungkin secara durasi, secara gerakan itu beda ya sama usia 20, 30 gitu kan. Ada loh Tik di luar sana. Serius? Aku rasa ada, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya di belahan dunia mana pasti aku rasa ada orang yang di usia lanjut pun gitu ya masih beraktivitas seksual dengan seperti atau enggak sama seperti dia usia 40, 30. Keren banget. Berarti itu emang benar-benar sehat mereka kan ya. Jadi ya kalau di sini kan mungkin untuk laki-laki kepentoknya penyakit ya. Menjadi disfungsi ereksi apa segala macam ya. Saya dengar kayak diabetes. Diabetes itu pengaruh ke disfungsi. Pengaruh ternyata ke situ ya. Jadi kalau perempuan sih mungkin ya saat dia masuk pramenopause itu sudah deh turun gitu ya, turun gitu. Jadi kalau laki-laki mungkin kalau kita bicara kalau laki-laki ini sehat gitu ya, laki-laki ini sehat terus dua-duanya sehat lah. Dua-duanya sehat. Aku rasa hal-hal seperti ini harus tetap dijaga, bukan tabu lagi karena mempersiapkan supaya ini tetap terjadi sesuai porsinya gitu kan di usia lansia. Aku rasa persiapannya harus diubah dari usia kita ini gitu loh. Maksudnya habit kita harus diperbaiki dari usia sekarang. Ya itu kayak yang tadi bilang walaupun sudah lansia tapi masih gitu loh, masih bagus segala macamnya. Berarti apa nih yang harus dilakukan? Nah, kayak misalnya olahraga kan udah jelas banget ya. Penting banget. Segala macam olahraga monggo dicoba asal tahu badannya kita
mampu nggak gitu kan, maksudnya mampu Sesuai dalam takut kemampuan cedera lah. apa kayak gitu Iya. kan ya, maksudnya kita dipikirin kan ya gitu. Jadi untuk perempuan banyak banget aktivitas yang nanti memasuki menopause harus tetap dijalanin walaupun mager, mungkin kadang males. Ya, males lah. Males badannya Banyak nggak cerita enak gitu kan. kayak gitu kan. Badan Jadi, sakit, terus mulai tuh sendi-sendi, tulang-tulang mulai nggak enak. vagina kita mulai kering. Mulai kering, iya. Justru itu Dan malah nggak nyaman. sebenarnya harus olahraga kan, nggak gitu kan? Iya, iya, bener. Karena sendi-sendi nggak enak, jadi kita paksain untuk terbiasa lagi dengan olahraga ini. Mungkin olahraganya disesuaikan ya. Kalau yang sudah lansia ini, ya olahraganya ringan-ringan, tapi Iyalah. itu rutin, konsisten. Lebih ke situ sih. Nggak apa-apa juga kalau kamu maksudnya mampu gitu loh untuk olahraga. Itu kayaknya mereka udah olahraga gue dari lihat usia banyak 20 banget loh. gitu. Gue lihat banyak 30. banget yang orang asing ya gitu, maksudnya di luar sana juga masih oke banget ya, usia segitu masih ngedance, masih Iya. suka lihat banyak kan, banyak iya, nenek-nenek gitu masih lincah Oma-oma banget itu ya. masih Terus yang keren masih banget. angkat barbel mereka. Ya itu budaya itu dibangun mungkin dari sejak usia 20. Mereka masih muda sejak itu usia ya. 30, Makanya pada gitu. usia lansia masih kelihatan seger Jadi banget. maksudnya memang sih tidak ada kata terlambat ya untuk merubah habit gitu. Tapi kalau di saat kamu sudah memasuki usia 50, 60 deh gitu ya. Jadi Iya. males kan badan juga. Males ya. Banyak penyakit yang udah kita tumpuk sebenarnya. Mungkin yang ya itu karena malesnya itu disebabkan karena penyakit-penyakitnya itu penyakit kan. tertentu. Iya, Jadi kayak dia udah diabetes itu males. kayak udah malas ngapa-ngapain. Karena diabetes ini kan jadi banyak nih pantangannya, otomatis badan Iya. pun jadi kayak ya banyak hal sebenarnya kan Iya, ya. banyak Belum hal. jantung, belum hipertensi Waduh. gitu. Jadi kayak wanita memang cenderungnya itu hipertensi gitu kan, jantung. Kalau laki-laki doyan jajan saya kolesterol. nah gitu kan nggak kira-kira lupa. Kalau di laki-lakinya Diabetes. banyak yang terkena kelenjar prostat ini Prostat gitu. itu. Ya, jadi pengaruhnya ke ininya seksualnya kayak Pasti, gitu. Itu nah, itu yang mungkin ya kalau sekarang jadi bikin mereka yang udahlah itu nggak terlalu penting, badannya aja udah capek, berasa sakit Udah nggak gitu kepikiran kan. untuk hal-hal apa ya, aktivitas seksualnya nggak kepikiran gitu sih. Berarti kayaknya tetap harus diusahakan dong ya kayak gitu Diusahakan. walaupun Makanya memang dari sekarang nih, ayo dari sekarang. ya, terus gimana dong yang udah 50 60 gue pengen tapi aduh badannya udah males. Tapi aku rasa gitu. gini ya, maksudnya menurut aku ya kalau yang usia-usia 50, aku rasa ya mungkin tetap beraktivitas, bukan olahraga yang gimana-gimana, mungkin malas apa segala macam. Mungkin lagi ngurus cucu, lari-lari sama cucu, bener gerak gak sih? tuh. Kan gerak tuh gitu. Maksudnya Iya. jangan menghilangkan gitu loh. Iya. Gerak, tetap badan gerak gitu loh. Maksudnya apa ya? Itu kan menurut aku kayak mungkin teman-teman udah nggak hubungan lagi, nggak kontak, sekarang cuma sendiri sama cucu apa segala macam, sama kakek gitu ya. Ya jalan-jalan ke pantai atau ya lari-lari sama cucu. Aku rasa banyak cara. Cuma sebenarnya gini, gimana caranya kamu buka pikiran kamu, open your mind tentang hal ini gitu loh, bahwa hal ini penting dan penting-penting banget gitu ya menurut aku. Ini salah satu aspek yang bisa memperpanjang gitu loh hubungan rumah tangga itu sendiri. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi ya harus dibangun sama-sama sih, nggak bisa Benar, satu iya. orang satu pihak aja gitu. Ya secara umur untuk foreplay, untuk stimulus itu bakalan waktunya mungkin akan berubah. lebih lama gitu kan, akan lebih lama. Nah ini yang kayaknya satu sama lain harus mengerti gitu kan, dari sisi prianya, dari sisi wanitanya, dan benar-benar dikomunikasikan baik-baik nggak sih gitu kan? Iya benar. Karena kayaknya emang sulit gitu loh untuk mencapai, untuk menjadi terangsang pada usia 50, 60 kayak gitu loh. Iya benar banget. Jadi Kalau makanan, apakah itu juga pengaruh nggak aku rasa makanan? makanan apa di negeri Korea situ kan kayak ginseng. Ya. Itu ini banget. Ya kita juga di Indonesia rempah-rempah itu jamu-jamuan gitu kan. Yang gue tahu itu ginseng untuk stamina laki-laki dan perempuan sebenarnya itu. Iya. Terus ya makanya aku bilang dari kita bicara dari kita usia 40. Semoga kita dari omongan ini bisa ya ngejaga lagi gitu loh, Iya. ngejaga bahwa kalau mau panjang tuh usia
seks aktivitasnya ya harus dirawat dari sekarang gitu. Jadi untuk stamina kita itu harus dirawatnya dari sekarang. Dari sekarang, soalnya makanya kalau nanti kita udah nimbun penyakit, udah usia 50 udah males sih, pasti males gitu kan. Ya, akhirnya makin tenggelam padahal kalau mau dibilang masih efeknya tuh masih ada sama kayak yang masih muda bahwa penting impact-nya kalau beraktivitas seksual yang normal, yang benar itu tuh impact-nya banyak banget di kesehatan gitu kan, secara emosional. Banyak hormon yang terlepas banyak kan. banget banyak banget sisi positifnya kayak gitu ya. Mungkin kalau di lansia banyak faktor ya yang nggak bisa dilakukan pada usia muda gitu kan, gitu kayak metodenya harus seperti apa gitu, durasinya mungkin nggak bisa seaktif yang dulu, seminggu yang biasanya 3 kali ya seminggu sekali cukup gitu kan. Benar. Jadi kayak apa, mari merubah gaya hidup gitu ya, mari buat kita juga sih, aku juga belajar ya, belajar juga sih, maksudnya, ilmu buat kita juga buat gitu. kita juga. Jadi kita ini ngobrol gini bukan berarti karena kita belum masuk ke lansia itu terus bukan berarti kita sosok tawan. Kita banyak belajar di sini, pengen sharing aja gitu apa yang kita baca, apa sharing dari teman-teman kita gitu ya, Tik ya. Kita ungkapin bahwa mereka juga cukup terkendala loh sama hal itu di usia itu. Tapi bagaimana merawatnya gitu kan, bagaimana merawat ini semua, mereka akhirnya berjuang gitu, dan lama-lama lama-lama tuh bisa tuh berjuangnya sama-sama ya, jangan nuntut gitu aja satu harus berjuang, yang ini cuma terima aja gitu. Jadi kalau sama-sama lebih enak kan gitu. Ya olahraga bareng misalnya. Makanya aku bilang kompak gitu loh, kompak di ranjang itu penting banget, kompak di ranjang. Jadi nggak masa muda aja, jadi masa muda juga jangan dihabis-habisin deh, udah tenaga. Masa muda olahraga yang kecil gitu. Dihabis-habisin. Karena capek ya. Capek dong. Udah bosen gitu. Nggak bosen, masa bosen. Masa bosen sih enggak? Ganti topeng gitu ya. Pakai topeng gitu. Jadi ya ngobrol, menurut aku ini sih, misalnya kalau udah pasangan udah usia lanjut gitu, aku rasa dari bercanda-bercanda kecil opa oma belajar untuk ya kan, belajar untuk yuk ini lagi yuk pak gitu. Kreatif berarti ya, harus gimana caranya menciptakan lagi nih biarin ini jadi kebangun ya. Banget karena tahu sendiri ya, budaya orang Indonesia kan memang kalau udah tua kebanyakan ya, maaf ya kalau salah, kebanyakan memang makin tua tuh kayak makin sendiri-sendiri yang aku lihat gitu kan. Makin si opa kemana, si oma kemana udah gitu. Jadi kayak teman main aja sih sebenarnya. Kayak saudara aja udah gitu kan. Jadi kayak saudara aja udah. Jadi bukan kayak romantisnya udah hilang gitu loh, Tik. Nah makanya dari obrolan ini semoga yang dengerin di sana ngebangun lagi gitu loh. Kita juga pengen kalau hubungan kita dengan pasangan kita masing-masing ya, Tik ya, bisa apa ya, bisa juga kayak gitu loh. Ya, makanya dimulai dari sekarang ini kan, olahraga bareng, makannya juga saling ingetin, jangan makan bakso terus lu, misalnya gitu. Bakso endul. Yang istrinya nyiapin makanan sehat. Jadi enak sih kalau semuanya dilakukan bareng-bareng buat ya ini persiapan nanti lansianya itu tetap terjaga itu. Karena itu nggak bisa hilang gitu aja sih. Maksudnya itu nggak bisa dihilangin karena itu manusiawi, harus tetap ada. Ya jelas durasinya jelas berbeda, tapi maksudnya tetap ada. Seminggu sekali oke banget, dan aku baca juga terlalu banyak juga tidak baik untuk usia segitu. Karena jantung apa segala macam ada ini. Secara organnya sudah nggak sehat kayak dulu, udah yang kalau dibilang sudah melemah gitu kan. Jadi disesuaikan nih sama durasi mau seminggu berapa kali untuk melakukan aktivitas itu. Cuma nggak bisa terlalu banyak juga nggak bisa. Tapi jangan hilang aja gitu. Pesannya di sini aktivitas seksual tidak boleh hilang sampai usia berapapun. Nggak ada aktivitas seks yang kadaluarsa itu tidak ada gitu kan. Gitu. Makanya dari sekarang dijaga supaya kita ke belakang nanti gitu ya, maksudnya ke depan nanti udah lagi dong Bu, sehat gitu loh, sehat dalam secara pikiran, mental sekarang parah kan. Itu kan juga kadang pengaruh gitu kan. Fisik secara mental, juga, fisik itu terus banyak penyakit dari makanan-makanan yang kita makan sekarang, udah ngawur deh makannya, sembarangan jajan gitu. Iya sih. Kembali ke benar yang lu bilang itu, kembali ke budaya nenek-nenek kita makan apa. Kan mereka nggak aneh-aneh, makan mungkin karena nggak ada jajannya zaman dulu. Mungkin nggak ada pilihan kali ya, jadi emang mengolah sendiri di rumah. Tapi ternyata itu lebih bagus, kayak orang-orang dulu tuh awet-awet kan, secara fisiknya dari
ya umur berapa itu masih sehat loh, masih Nenekku mereka almarhum masih oke di usia gitu. Masih 80. masak oke gitu. Yang biasanya ke sawah, ke kebun itu masih enak aja mereka bawa kayu berat-berat Iya, gitu. makanya jadi bergerak itu penting banget ya. Ternyata penting makin tua makin harus banyak bergerak. Bukannya cuma duduk nonton TV aja gitu, cuma ngelawasin cucu enggak ya, tapi justru ikut terjun gerak ikut gitu. terjun, ikut gerak. Makanya aku bilang mungkin kalau nggak ada teman olahraga apa segala macam, main sama cucu juga udah menggah-menggah udah berasa kok. berasa banget. Benar, berarti gerak itu sangat penting banget. Dari sekarang itu harus dimulai gitu kan, dibuat rutin, dibuat konsisten sama pasangannya kita. Terus pola makan, pola hidup itu udah harus dibenahin kayaknya nggak dari sekarang kan. Iya, benerin. Jangan deh, jangan sembarangan lagi. Lu kadang sih suka nyetanin. Buka-buka deh. Maunya sehat diajakin makan nggak bener. Iya, gimana dong? Saya Kuatkan mentalmu makanya. nggak bisa, godaannya banyak soalnya. Udah banyak ya, udah Iya, kayak gitu. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat. Apa ya? Ya, Maksudnya kalau misalnya ada input lagi yang sudah berpengalaman nih, ternyata seminggu berapa kali emang harus olahraga. Olahraganya sebaiknya misalnya harus kardio kah, atau yoga kah, atau harus di mix olahraga combine macam-macam kayak gitu. Juga, Nah, kita butuh nih komennya di bawah ini gitu. Kasih input kita apa aja nih yang harus dilakukan untuk persiapan nanti usia muda kembali. usia muda kembali. Ya, gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Tunggu topik-topik berikutnya. Oke. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa.